Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nurfadila dengan NIM 216132224 yang berasal dari kelas C. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan critical appraisal saya tentang economic evaluation. Berikut merupakan jurnal CEA saya yang berjudul Cost Effectiveness Analysis of Oral Iron Chelating Drugs between Deferriprone and Deferrasirox in Thalassemia Major Patients at Bayangkara Stukpadlemdiklat Polri tingkat 2 Hospital. Selanjutnya masuk ke dalam critical appraisal tentang guideline of Drummond et al. Pada checklist pertama, yaitu apakah studi ini memeriksa biaya dan efek dari layanan atau program? Ya, penelitian ini memeriksa biaya dan efek dari obat kelasi besi oral yaitu Deferriprone dan Deferrasirox pada pasien thalassemia mayor dengan mempertimbangkan biaya total dan efektivitas terapi berdasarkan pengurangan kadar ferritin serumnya. Selanjutnya, penelitian ini membandingkan Deferriprone dan Deferrasirox sebagai alternatif terapi kelasi besi yang dimana sudut pandang yang digunakan adalah rumah sakit dengan fokus dan efisiensi biaya dan efektivitas dalam konteks pengelolaan thalassemia mayor. Lanjut pada checklist 2, apakah deskripsi lengkap dari alternatif yang bersaing diberikan? Ya, sangat lengkap. Deskripsi yang diberikan yaitu pada pasien thalassemia mayor yang dirawat itu terdapat 168 pasien dengan 141 memenuhi kriteria inklusi untuk analisis, dan untuk 75 pasien menggunakan Deferriprone dan 66 pasien menggunakan Deferrasirox. Penelitian ini diberikan 3 tablet untuk Deferriprone dan 1 tablet untuk Deferrasirox yang diminum per harinya. Lalu untuk penggunaan obat dan perawatan pasien dilakukan secara rutin sesuai protokol terapi thalassemia mayor. Lalu untuk checklist ketiga, apakah efektivitas program atau layanan telah ditetapkan dalam studi ini? Ya, sudah. Efektivitas program atau layanan sudah ditetapkan melalui efektivitas yang diukur berdasarkan kemampuan obat untuk menurunkan kadar ferritin serum pada pasien thalassemia mayor, yang dimana sumber data ini diambil secara retrospektif dari rekam medis pasien dan sistem informasi rumah sakit atau SIM-RS. Dan studi ini tidak menggunakan RCT, oleh karena itu tidak mencerminkan uji coba yang terkontrol dalam praktik klinis reguler. Selanjutnya, pada checklist 4, apakah semua biaya dan konsekuensi penting serta relevan untuk setiap alternatif telah diidentifikasi dalam penelitian ini? Ya, sudah dijelaskan pada tabel 4 yang dimana diantaranya ada biaya obat, biaya kunjungan dokter spesialis, biaya keperawatan, biaya pemeriksaan laboratorium, biaya transfusi darah, dan biaya alat kesehatan serta obat transfusi. Selanjutnya, untuk efektivitas terapinya, yaitu pengurangan kadar ferritin serum diukur sebagai indikator utama efektivitas, yang dimana penurunan rata-rata pada Deferriprone yaitu 1210 sedangkan Deferrasirox yaitu 1364. Sehingga disebutkan bahwa Deferrasirox memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi karena cara pemberian yang lebih sederhana, yaitu 1 tablet per hari dibandingkan 3 tablet per hari untuk Deferriprone. Selanjutnya untuk checklist 5, apakah biaya dan konsekuensi dalam penelitian ini telah diukur secara akurat dalam unit fisik yang sesuai terutama untuk konteks layanan kesehatan? Iya, sudah, yaitu pada tabel 4 dan 5 unit fisik yang digunakan, misalnya pada kunjungan dokter spesialis diukur sebagai perkunjungannya dengan biaya 70.000 per kunjungan, sedangkan keperawatan diukur perkunjungannya dengan biaya 100.000 per kunjungan. Selanjutnya untuk Deferriprone 16.650 per tablet dengan konsumsi 3 tablet per harinya, dan Deferrasirox 63.825 per tablet dengan konsumsi 1 tablet per harinya. Semua biaya medis langsung dan relevan untuk mengelola thalassemia mayor telah diidentifikasi dan diukur. Namun untuk biaya tidak langsung seperti hari kerja yang hilang atau lost work days tidak diukur, sehingga konsekuensi non-ekonomi seperti kualitas pasien juga tidak dianalisis. Untuk checklist 6,
Apakah biaya dan konsekuensi dihargai secara kredibel? Ya, dihargai secara kredibel dan diidentifikasi secara jelas pada sumber data, yaitu rekam medis dan sistem informasi obat. Selain itu, harga obat juga didasarkan pada e-katalog pemerintah. Kemudian untuk checklist 7, apakah biaya dan konsekuensi dalam penelitian ini disesuaikan untuk perbedaan waktu? Jawabannya tidak, karena penelitian ini tidak menyebutkan adanya penyesuaian nilai waktu atau discounting untuk biaya atau konsekuensi yang terjadi di masa depan. Discounting penting untuk analisis yang melibatkan biaya dan konsekuensi dalam jangka panjang. Tetapi dalam konteks studi ini, biaya dan konsekuensi dihitung selama satu periode pengobatan atau 1 tahun yang relatif sangat singkat. Selanjutnya, apakah ada analisis inkremental terhadap biaya dan konsekuensi dari alternatif yang dilakukan dalam penelitian ini? Ya, ada, yaitu incremental cost effectiveness ratio atau ICER, yang dimana formulasinya telah disebutkan di kanan atas saya, untuk membandingkan biaya tambahan dengan efektivitas tambahan antara dua alternatif terapi kelasi besi, yaitu untuk perhitungan ICER-nya didapatkan biaya total deferipun itu 9 juta sekian, sedangkan Deferasirox itu 52 juta sekian. Untuk penurunan efektivitasnya, Deferipron itu didapatkan 1210, sedangkan Deferasirox 1364. Untuk hasilnya didapatkan 23.130 untuk setiap peningkatan efektivitas sebesar 1 unit atau penurunan 1 nanogram per mililiter kadar serum jika terapi diubah dari Deferipron ke Deferasirox. Untuk checklist 9, apakah penelitian ini mempertimbangkan ketidakpastian dalam estimasi biaya dan konsekuensi melalui analisis sensitivitas? Ya, pertimbangan ketidakpastian dalam studi ini menggunakan analisis sensitivitas satu arah, yaitu Average Cost Effectiveness Ratio atau ACER, yang dimana Deferasirox lebih sensitif terhadap peningkatan biaya 25%, sehingga ACER-nya menjadi lebih tinggi daripada baseline ACER Deferipron. Penurunan biaya Deferipron 25% juga membuat Deferipron menjadi cost efektif dibandingkan baseline Deferasirox. Yang terakhir, checklist 10, apakah presentasi dan diskusi hasil penelitian mencakup sebagian besar isu yang menjadi perhatian pengguna? Ya, disebutkan dalam results and discussion-nya. Pada general deskripsi itu telah disebutkan beberapa ciri kriteria yang masuk ke dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, dalam pharmacoeconomic analysis juga disebutkan beberapa yang masuk ke dalam kuadran 1, 2, 3, dan 4. Untuk elemen yang disertakan dalam presentasi dan diskusi ini, yaitu ada ACER dan ICER untuk dijadikan kesimpulan berdasarkan rasio biaya terhadap konsekuensinya, yang dimana menunjukkan bahwa Deferasirox lebih cost efektif daripada Deferipron meskipun dengan biaya tambahan. Penelitian lain juga merujuk pada beberapa studi sebelumnya yang menunjukkan hasil serupa terkait efektivitas Deferasirox dibandingkan Deferipron, meskipun tidak ada diskusi mendalam tentang perbedaan metodologi atau konteks antara studi-studi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan maupun perbuatan yang salah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.